Mungkin ada yang bertanya, kenapa Partai Gerakan Rakyat ini belum didaftarkan ke Kemenkumham sudah membuat geger rakyat Indonesia ini? Kalau yang menjawab mungkin karena ada faktor Anies Baswedan. Ya, betul, itu udah pasti itu. Kalau apa saja yang dibuat atau dideklarasikan atau dibicarakan oleh Anies Baswedan, udah pasti membuat geger Republik ini. Mas Anies itu simbol gerakan perubahan di Indonesia. Nah, saya yakin peta politik di pemilu 2029 nanti, negara kan untuk hidup harus ada dibiayai. Ya. Ya. Saya kira begini ya, turunnya. Kenapa turun? Negara ini harus kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha. Ya. Pemerintah menjamin mengatur pemerintahan, bikin jalan, bikin pelabuhan, bikin airport, bikin keamanan, bikin tentara, macam-macam. Dia melakukan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Partai Gerakan Rakyat ini belum didaftarkan ke Kemenkumham sudah membuat geger rakyat Indonesia ini? Kalau yang menjawab mungkin karena ada faktor Anies Baswedan. Ya, betul, itu udah pasti itu. Kalau apa saja yang dibuat atau dideklarasikan atau dibicarakan oleh Anies Baswedan, udah pasti membuat geger Republik ini. Karena dia adalah pemenang nomor 2 kemarin waktu Pilpres kan? Itu logikanya secara umum. Tapi kita ingin tahu dulu, kenapa ini partai belum didaftarkan ke Kemenkumham kemarin itu? Dideklarasikan saja dari Ormas. Ini sudah banyak cacian dan makian ke situ. Oh, apakah cacian dan makian ini membuat partai itu kecil? Di sini letak kuncinya sebenarnya kawan-kawan. Coba kita bandingkan. Kenapa kita mengatakan ini membuat geger? Apa buktinya? Ada sebuah partai lagi kawan-kawan yang baru didirikan juga. Partai Gema. Kita tidak membandingkan. Bagus mereka mendirikan Partai Gema bersama dengan PGR. Atau partai-partai yang lain. Mau 100, 1000 lagi partai-partai. Bagus. Artinya apa? Artinya ini akan berkembang demokrasi. Coba kita lihat dulu. Ada Partai Gema ini. Kemudian kita lihat. Siapa yang diusungnya untuk Pilpres 2029? Oh, Prabowo. Berarti kalau dia ingin dipilih oleh rakyat sekarang ini, di mana partainya baru berdiri. Logikanya saya berpikir begini, kalaulah mau mengusung Prabowo juga untuk 2029, bagus mereka memilih Gerindra kan? Artinya pangsa pasar dari Gerindra akan diambil oleh Partai Gema ini. Publik gak senang ini. Kalau toh itu juga, bagus partai lama aja lah. Sehingga ini tidak membludak, menggelegar dibikinnya. Tapi kita lihat Partai Gerakan Rakyat. Siapa yang diusungnya? Oh, rupanya beda. Anies Baswedan. Oh, berarti ini bagus. Partai ada pilihan rakyat. Ada pilihan rakyat ke situ kan? Kalau tuh memilih Prabowo juga, lebih bagus memilih partai-partai yang lama-lama aja. Partai baru, makanya Partai Gema atau partai apapun yang mendukung Prabowo dengan pendiriannya sekarang, walaupun gampang mendapatkan izin dari Kemenkumham saat ini karena Prabowo berkuasa, publik melihatnya biasa-biasa saja. Tapi coba kita lihat Partai Gerakan Rakyat, begitu berdirinya langsung komentar keras PKS. PKS merasa tidak terganggu. Ya kalau merasa tidak terganggu ngapain komentar kan? Artinya merasa terganggu. Apalagi kalau kita lihat di media massa sekarang ini. Begitu Partai Gerakan Rakyat membludak di mana-mana, dia bikin akun Facebook, akun YouTube, akun ini segala macam membludak langsung pengikutnya. Ini mencerminkan apa kawan-kawan? Mencerminkan apa? Jadi kalau ada yang mengatakan biasa-biasa saja Partai Gerakan Rakyat bisa-bisa tidak lolos nanti. Ya, mungkin saja. Semakin dia dibully. Karena kita tahu pendukung Anies ini banyak, tapi banyak juga pembencinya. Siapa pembencinya? Orang yang merasa enak sekarang ini. Sudah enak begitu kan, dan mereka memang membenci dengan alasan-alasan yang nggak logis kepada Anies Baswedan, memberikan alasan-alasan entar Jakarta, macam-macam. Tak becus bekerja hingga dipecat, masalah utang segala macam yang sudah dijelaskan oleh Anies sendiri, dijelaskan oleh orang-orang yang di lingkaran Anies, yang bermusuhan dengan Anies Baswedan pun menjelaskan. Tapi mereka tetap menarasikan hal itu sudah pasti. Dan narasi itu tambah berkembang sekarang setelah diinisiasi oleh Anies Baswedan, Partai Gerakan. Artinya ini partai menjadi populer langsung di hati masyarakat. Ya, kita tahu pemilih Prabowo, kalau kita berdasarkan dari hitungan KPU 58%, keputusan MK 58%, berarti 42% itu tidak memilih, tidak menyukai lah. Suka dengan tidak suka itu sama saja. Tidak menyukai. 42% tidak menyukai yang 58% yang pemerintahan sekarang. Artinya 42% ini adalah pangsa pasar dari Partai Gerakan Rakyat besutan Anies Baswedan ini. Jadi kalau seandainya Partai Gema atau Partai X, Partai N, Partai Bo, Partai
Dibuat semuanya mendukung Prabowo di 2009. Sementara aliansi Prabowo sekarang ini yang ada di kabinet, yang ada di pemerintahan ini sudah mengatakan akan mengusung Prabowo 2009. Ngapain aku memilih partai yang baru kan? Coba kalau bikin partai baru itu akan mengusung Anies Baswedan nantinya. Langsung menggelegar kawan-kawan. Ya, itu alasannya. Sudah pasti. Oke, sedikit hari ini dulu ya. Terima kasih. Partai Gerakan Rakyat ini kan mencintai Mas Anies menjadi tokoh inspirasi tentu bukan karena Mas Anies ganteng, bukan karena Mas Anies itu intelektual, bukan, tetapi value-nya, based on value-nya Mas Anies, bahwa ada satu kesamaan gagasan. Mas Anies itu simbol gerakan perubahan di Indonesia. Nah, saya yakin peta politik di pemilu 2029 nanti pasti banyak partai yang mendukung, misalkan tadi Pak Prabowo untuk kembali maju. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan Mas Anies juga mendapat kesempatan untuk maju dengan perubahan yang akan dilakukan oleh tokoh kita Mas Anies. Jadi saya yakin teman-teman masyarakat yang satu gagasan, mempunyai spirit perubahan, itu akan tetap memberikan kepercayaan itu kepada Mas Anies. Jadi saya tetap yakin bahwa apalagi nanti di pemilu 2009 kalau tidak keliru, presiden threshold itu berubah jadi 0%. Artinya partai-partai kecil bisa mencalonkan Mas Anies Rashid Baswedan untuk berkontestasi di 2029. Jadi masyarakat Indonesia yang mempunyai gagasan perubahan itu berpotensi, bukan saya meyakinkan pasti ya, berpotensi untuk memberikan dukungan kepada Mas Anies. Jadi jawaban saya sangat optimis, Mas Dodi. Saya sangat optimis bahwa Partai Gerakan Rakyat akan mendapat sambutan yang baik. Begini ya, ini saya berikan contoh pembeda Partai Gerakan Rakyat dengan partai yang exciting yang sudah ada hari ini. Dua isu yang terupdate kita itu ada dua. Yang pertama tentang banjir di Aceh. Satu-satunya institusi Partai Gerakan Rakyat memberikan masukan kepada pemerintah dengan bentuk sikap yang jelas, menetapkan banjir Aceh ini menjadi bencana nasional. Pemerintah menetapkan bukan. Itu bentuk apa, semacam critical support ya. Itu satu. Yang kedua, Partai Gerakan Rakyat juga berbeda pandangan dengan pemerintah tentang pilkada. Pilkada beberapa hari yang lalu sangat santer dibahas ruang publik, itu akan dikembalikan ke DPRD pemilihannya. Langsung berarti. Ya, dikembalikan ke DPRD. Partai Gerakan Rakyat sudah mengambil sikap berbeda dengan pemerintah yang relatif ini gabungan dari partai-partai yang hari ini ada. Maka kalau ditanya Partai Gerakan Rakyat pembedanya apa? Dari contoh kasus tadi itu sudah kita gendernya itu memang berbeda. Jadi khusus untuk dua case tadi, pemilihan kepala daerah, sikap politik Partai Gerakan Rakyat jelas, kita tetap menghendaki pilkada itu dilakukan oleh masyarakat Secara langsung. tidak mencabut hak pilih. Dari hal-hal case-case politik yang update, nampak sekali bahwa Partai Gerakan Rakyat ini memang sebangun dengan apa-apa yang akan diperjuangkan Mas Anies untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Hari ini lagi pasang baliho punya calon presiden 2009 di Kabupaten Sampang. Baliho sudah berdiri di Jalan Raya Surabaya. Pemasangan atribut DPD Gerakan Rakyat Tuban, Jawa Timur.
Luar biasa, ada satu hal yang sering terjadi dalam sejarah politik dan mungkin sedang kita saksikan hari ini. Semakin diserang, semakin dibicarakan, semakin dinyinyirin, justru semakin dicintai. Fenomena ini kini mulai terlihat pada Partai Gerakan Rakyat yang kerap dikaitkan dengan sosok Anies Baswedan. Bagi sebagian orang, kritik dan nyinyiran adalah tanda kelemahan, tapi bagi yang lain justru itu adalah tanda bahwa sebuah gerakan mulai diperhitungkan. Karena dalam politik, tidak ada yang benar-benar diserang jika tidak dianggap punya potensi. Hari ini kita melihat bagaimana Partai Gerakan Rakyat menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Ada yang mendukung dengan penuh semangat, ada yang mengkritik dengan keras, bahkan tidak sedikit yang meremehkan. Namun menariknya, di tengah semua itu, dukungan justru tidak meredup. Kenapa bisa begitu? Karena rakyat Indonesia punya naluri yang unik. Ketika mereka merasa ada sesuatu yang ditindas atau tidak diberi ruang, justru simpati itu tumbuh. Ketika sebuah gerakan terlihat diserang terus-menerus, sebagian masyarakat mulai bertanya, sebenarnya ada apa? Kenapa sampai harus diserang seperti ini? Dan dari rasa penasaran itu lahirlah perhatian. Dari perhatian tumbuh ketertarikan. Dan dari ketertarikan bisa berubah menjadi dukungan. Inilah yang sedang terjadi. Nyinyiran yang awalnya dimaksudkan untuk menjatuhkan, dalam banyak kasus justru menjadi bahan bakar, membuat nama Partai Gerakan Rakyat semakin dikenal, membuat orang yang sebelumnya tidak peduli menjadi mulai mencari tahu. Di era digital ini menjadi semakin kuat. Media sosial bekerja dengan cara yang unik. Semakin banyak orang membicarakan sesuatu, baik positif maupun negatif, algoritma justru mendorongnya semakin luas. Artinya, kritik tidak selalu melemahkan, kadang justru memperbesar. Namun tentu saja ini bukan berarti semua kritik adalah hal yang baik. Kritik tetap penting. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana masyarakat merespon kritik tersebut. Jika kritik dianggap tidak adil, berlebihan, atau bermuatan kepentingan tertentu, maka yang muncul bukan kebencian terhadap objek kritik, melainkan simpati. Dan simpati adalah awal dari kekuatan politik. Partai Gerakan Rakyat dalam konteks ini berada di titik yang menarik. Ia belum sepenuhnya mapan, tapi sudah cukup besar untuk disorot. Ia belum berkuasa, tapi sudah cukup berpengaruh untuk diperdebatkan. Nah, dan posisi seperti ini seringkali justru menguntungkan, karena ia bisa tampil sebagai alternatif, sebagai harapan baru, sebagai sesuatu yang belum teruji, tapi justru karena itu dianggap belum tercemar. Ditambah lagi dengan figur seperti Anies Baswedan yang sudah memiliki basis pendukung yang loyal. Bagi pendukungnya, setiap kritik terhadap beliau bukan sekedar kritik politik, tapi seringkali dianggap sebagai serangan yang harus dilawan. Disinilah efek semakin diserang, semakin kuat mulai terlihat. Namun kita juga perlu jujur melihat sisi lainnya. Apakah semua nyinyiran pasti berujung pada cinta rakyat? Tidak selalu. Jika kritik yang muncul berbasis fakta, konsisten, dan menyentuh hal-hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka efeknya bisa berbeda. Dukungan bisa goyah, kepercayaan bisa menurun. Artinya, ada garis tipis di sini. Di satu sisi, serangan berlebihan bisa menjadi bumerang bagi pihak yang menyerang. Di sisi lain, kritik yang tepat bisa menjadi ujian serius bagi yang diserang. Jadi, yang menentukan bukan sekedar ada atau tidaknya nyinyiran, tapi bagaimana kualitas kritik itu dan bagaimana respon dari gerakan tersebut. Apakah mereka mampu menjawab dengan elegan? Apakah mereka tetap fokus pada gagasan? Atau justru terjebak dalam konflik yang tidak produktif? Karena pada akhirnya, rakyat tidak hanya melihat siapa yang diserang, rakyat juga melihat bagaimana seseorang atau sebuah gerakan bersikap saat diserang. Apakah tetap tenang? Apakah tetap konsisten? Apakah tetap berpihak pada kepentingan publik? Jika jawabannya iya, maka simpati bisa berubah menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan itulah modal politik yang paling kuat. Hari ini mungkin benar bahwa Partai Gerakan Rakyat sedang berada dalam fase di mana nyinyiran justru memperbesar namanya. Namun besok yang akan menentukan bukan lagi nyinyiran itu, melainkan bukti. Apakah gerakan ini benar-benar membawa perubahan? Apakah benar-benar memperjuangkan rakyat? Karena cinta rakyat tidak bisa dibangun hanya dari simpati. Cinta rakyat harus dijaga dengan konsistensi, kejujuran, dan kerja nyata. Dan di titik itulah semua gerakan tanpa terkecuali akan diuji. Jadi benar,
Semakin dinyinyirin, bisa jadi semakin dicintai. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah cinta itu akan bertahan atau hanya sementara? Waktu dan rakyat yang akan menjawabnya.